Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai struktur pasar. Jadi dalam struktur pasar ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Itu yang pertama mengenai sistem produksi dan pemasaran. Jadi sistem produksi yaitu merupakan suatu susunan kegiatan ataupun elemen yang semuanya saling berhubungan. Dan adapun tujuan sistem produksi yaitu untuk memenuhi kebutuhan perusahaan, yang kedua memperhitungkan modal, serta membuat produksi berjalan dengan teratur. Jadi yang kedua mengenai struktur pasar yaitu strategi pemasaran atau sistem pemasaran. Jadi sistem pemasaran juga dapat dikatakan sebagai strategi pemasaran, di mana merupakan digunakan oleh perusahaan produsen barang dan jasa yang secara berkesinambungan untuk memenangkan persaingan yang secara berkesinambungan atau berkelanjutan, di mana ini melalui proses pemasaran mengenai kemasan barang serta biaya atau harga barang dan lain-lain, di mana ini akan melancarkan pemasaran barang yang kita produksi. Jadi selanjutnya ada struktur pasar yang bervariasi. Jadi ada macam-macam pasar yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama pasar sempurna. Jadi di sini yang dikatakan dengan pasar sempurna yaitu di mana penjual dan pembeli bertemu dan melakukan transaksi. Selanjutnya pasar tidak sempurna. Jadi yang di sini dikatakan sebagai pasar tidak sempurna yaitu di mana hanya ada satu atau dua penjual saja yang pembelinya banyak atau hanya yang laku dan yang lainnya tidak laku. Jadi itu yang dapat dikatakan sebagai pasar tidak sempurna. Selanjutnya pasar monopoli, di mana pasar monopoli ini adalah di lingkungannya hanya ada satu penjual saja, namun banyak pembeli, sehingga dalam pasar monopoli itu persaingan tidak memiliki persaingan dalam lingkungannya. Selanjutnya pasar oligopoli, merupakan hampir sama dengan monopoli, akan tetapi di sini dikatakan oligopoli yaitu pasar yang menjual produk yang serupa, misalnya dari perusahaan transportasi, perusahaan minyak goreng dan lain-lain. Itu dikatakan pasar oligopoli. Jadi selanjutnya dalam struktur pasar yaitu mengenai integrasi pasar. Jadi perlu kita ketahui integrasi itu apa. Jadi integrasi merupakan pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Jadi integrasi vertikal merupakan terjadi ketika perusahaan mengambil kendali atas beberapa langkah produksi dan distribusi. Selanjutnya koordinasi vertikal. Jadi di mana merupakan koordinasi vertikal ini yaitu kegiatan-kegiatan pengarahan yang dilakukan oleh atasan. Jadi yang dikatakan koordinasi vertikal itu adanya arahan-arahan di lingkungan pasar yang diarahkan oleh atasan. Jadi yang terakhir mengenai struktur pasar yaitu mengenai agroindustrialisasi. Jadi agroindustrialisasi itu merupakan proses pemanfaatan hasil pertanian hingga menjadi bahan baku. Nah, jadi itu yang dikatakan agroindustrialisasi, yaitu memanfaatkan hasil pertanian untuk menjadikan bahan baku. Jadi mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan
di video kali ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, dan saya kira dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.